Jadi biar sama-sama enak, kita kelarin dulu untuk masalah teknisnya dan sekalian Pulung mau baca-baca komentar dari HP-nya versi. Dari HP Ferry Ferdiansah dong, dari HP gua dong. Ini dia ada dari Naomi nih ya. Jika Marcos pada panik, kenapa tuh panik ya? Pak Pulung beli Lego, walaupun EVOS versus Onyx, gua tetap dukung alter ego. Iya, pendukung alter ego, mantap. Mana nih? Siapa lagi nih? KB ada tuh. KB ada. Panjang juga tuh BCT tuh. Apa? Ada love-nya lagi. Enggak, ini Pak. Apa tuh? Apa? Prof, tadi kan aku dengar profesor ngomong kalau gesernya Arya sama Leo. Emang Arya siapa? Soalnya sama kayak aku. Tolong ucapin aku udah. Ya Allah, sama ulang tahun ya. Tahu bukan? Sumpah pengen marah. Ya kan, ya kan Bapak kan nanya, konsepnya panjang, ya saya bacain. Iya benar juga. Ya udah. Maksudnya orang bisa DM itu gokil juga. Iya. Lagi luar biasa. Berarti dia bisa dengerin Parketo dan Alis. Terima kasih oleh-oleh Ibu ya. Iya. Oke, back to the game, ini dia. Untuk pertandingan pertama. Dan ternyata Kiboy yang mengisi di arah tengah dan bootsnya yang justru bakal mengisi side lane tetap bertemu dengan anti-mage Walai. Ini nggak ditukar Wal. Udah Dan ada bahkan sedikit garukan. EXP lainnya tetap masih di anti-match sih, karena turtle-nya kan di bottom lane. Yap. Iya. Ini sementara untuk Versik masih mendapatkan space untuk melakukan farmingan, sementara Clover di bagian atas sana dilemparin dengan gagaknya mundur lagi Kiboy. Wah, ini Atau jangan-jangan ini tergocek gara-gara sama ya. Aku juga sempat nanya juga tuh, kenapa tidak pada saat Bigetron Alpha melawan ini ya, Outrage. Wah, untuk Purify tadi udah digunakan, selamat untuk Luminernya di early game ini. kenapa? Iya, jadi kenapa Red Bull nggak jadi jungler gitu loh? Karena Kenapa? tidak sesuai dengan plan lawannya. Mungkin sama aja kayak Onyx Esports. Mungkin mereka ngincernya ke Rasinya gitu loh perbedaannya. Oh. Karena kan Rasi tidak bermain untuk hari ini. Oh, dan roster lock juga kan Iya. mepet waktu itu. Benar. Ya, Ya, makin-makin dah. benar. Berpikir keras, berpikir cepat. Tapi Rex sedikit lagi darahnya tersisa. Sans udah level 4, masih ada ikan pauca ya. Yes, masih mencoba untuk menyelesaikan apa yang terjadi di atas panggung. Coba gua lihat dulu. Oh, ini kayaknya Entah dari device. cewek kan? Iya, Dari siapa? Dari Ya, cewek kayaknya. Ada sedikit masalah dari entah touch screen-nya atau apa ini dia kayak gini ya tadi. Mungkin iya, dia kita gini. cek di layar HP-nya. Mungkin ini kali ya, yang seperti biasa. Apa itu? Either bedaknya kurang, Either bedaknya kurang atau mungkin atau kebanyakan nutupin layar Pak bedak. Gak gitu, Bro. Bro, tolonglah. Astaga. Iya Pak, ya lanjut lagi. Ini dia line up down. Sudah kayaknya. Oke, sudah kembali di unpause. Kita lihat pergerakan rotasi dari Versik yang mencoba untuk dapetin satu skill teaser dari anak-anak Onyx. Apakah ada retribution? Ada retribution dalam 3 detik lagi. Anti-mage masih bisa survive di arah bottom lane ya. Didapatkan di sana. Dan bahkan masih bisa di cover dengan Luminer. Mau nggak mau Versiknya harus dikasih makan biar gendut. Benar-benar fat, dapetin banyak gold dan juga XP di arah jungle-nya. Sudah ada turtle. Sudah mulai di kontes. Yap. Dari kedua hyper carry ini. Dan bahkan first blood-nya justru. Oh my god, ada Sobe didapatkan laser parsianya. Luminer masih mencoba tengah heal. Dan bahkan ada Rek juga, ada Versi yang mencoba untuk maju lagi. Polestar punya mana belum dikeluarkan. Dan bahkan didapatkan begitu saja. Oh my god, ternyata dibalaskan lagi sama Granger. Jadi dikacangin turtle-nya double kill. Looking for triple kill tapi tidak mengenai peluru terakhir. Dan Sonatanya dari sana. One more kill. Tidak triple kill. Oh my god. Retribution ternyata menjadi last hit daripada seorang Suns untuk mendapatkan kill daripada seorang One body. Clover yang ternyata bisa memainkan hero lain selain One Walai. Spesialis hero yang bisa terbang di udara, inilah Clover. Clover angkatan udara sih fix banget. Tapi dengan tidak adanya Feather Iron Strike, Clover harus lebih berhati-hati untuk setup saja, memberikan efek standar tanpa adanya retribution dan Aman Suns banget. aman banget. Balik Starbot, flicker langsung disundulkan dan Rian sekarang langsung diamankan oleh Esmeralda-nya. Anti-Mage mendapatkan poin kill-nya. Rokursanya diambil, Kramernya juga kebuka bebas dan bahkan digangguin dari orange buff-nya. Ini benar-benar rotasi dari Versik juga enak banget walaupun tidak dapetin Kramer anak-anakannya, tapi dia bakal langsung karena gold buff ya Walai. Iya, benar sekali. Tapi Rek di bagian tengah kehilangan momentum sendirian tanpa adanya bantuan, dia pun langsung menghilang.
Mungkin dengan rotasi yang dilakukan oleh EVOS Legend di early game seperti tadi, agak sedikit menabrak ke arah perkataan tadi dari Profesor KB. Kalau dengan Bruno, Persiknya agak tidak agresif ya Pak ya. Iya, Tapi ini kayak ternyata 2 menit Bujet, awal tidak terjadi apa-apa. Itu baru tuh benar-benar the real meaning 2 menit gak ngapa-ngapain. Tapi ketika udah ada setup turtle, ini berubah semuanya dan di top lane Clover tergeng begitu saja. iya tergeng begitu aja. Tapi ternyata untuk Arrow-nya Persiknya lagi. sendirian aja. Trapnya Udah mana? kening, dikejar kah? Digaruk, Oh, masih bisa selamat. Satu hitnya. Ini Orang dia dia Brianna ada Keyboy, Border. ada Keyboy. Akankah dia menghilang? Karena sekarang mereka langsung all in aja masuk ke bagian dalam. Reknya Stun, Wild stun. Charge. Lunok emang hilang. Pak kita tertinggal di bagian belakang. Keyboy-nya masih bisa nyelip sedikit dari gang yang terjadi akibat sebuah barrier. Wah. Ini benar-benar hero couple yang harus benar-benar nempel tampaknya. Dan Sun sabar banget menunggu Udah Rek Sonata. di arah rumput dan langsung solo kill dari seorang Suns yang baru saja mewarnai rambutnya Walai. Baru saja merubah rambut, tapi untuk sekarang dilompatin langsung ke bagian depan. Busnya masih melayani jogetan yang diberikan oleh anti-match. Ini dia, sini kamu. Aku mau berjoget tapi malah ditabrak dengan ban dalam yang pelengkap dengan velg-velgnya. Anti-match mau masuk ke dalam dari Purify. outer turretnya. Berhasil. Dan tidak mau kehilangan satu minion wave-nya. Sudah kelihatan Keyboy-nya di arah bottom lane. Masih ada Purify tapi bakal spam NM. No mana. Sedikit sekali mana dari anak-anak EVOS ya, dari anti-mage-nya. Dan lebih milih untuk membersihkan minion dulu tampaknya di arah top lane-nya. Satu versus satu flicker karena dapat cewek. What are you doing? One more hit. Siapa yang dapat? Satu lagi. cewek. Dan ceweknya yang dapat ternyata Malai. Gila. Dapetin heal tambahan dan Starlight dapetin Pulse. yes benar banget dapetin point kill ya terhadap seorang Parsya. Turtle ya 1-1 sekarang kondisinya, sama-sama sengit, sama-sama ingin mendapatkan puncak klasemennya, puncak tertingginya di MPL ID season yang ke-7. Purify-nya mana? Belum di pop up, masih satu aja 1 lawan 2 dimajuin lagi sama anti-mage dan bahkan merekanya yang mundur. Walai. Ini dia anti-match. Udah menggunakan hero-nya. Esmeralda benar-benar kuat. Ada bisa around digocek aja dilewatin. Driannya mau masuk kah? Melemparkan trapnya mulai menggaruk. Tapi mereka sepertinya masih ingin lebih. Enggak ternyata ya. Mundur dua-duanya. Wow. Di menit yang ke-6 dan bahkan dari kedua junglernya masih sama-sama ingin dapetin ini. Benar-benar menurut gua EVOS rotasinya cukup berani ya, Profesor ya. Iya Benar-benar sih. dia nyolong dikit-dikit gitu loh, jungle dari anak-anak Onyx. Ya makanya ini yang dilakukan sama versi benar-benar masih sama sih. Yes. Bahkan dia benar-benar ngambil resiko memainkan playstyle seperti biasa dan mereka mau tetap rusuh, mereka mau tetap agresif. Gak mau kalah agresifnya oleh Esports, bahkan membalas dengan bottom turret sih. Ini bakal adu turret doang dan bahkan ada trap di sana, Dari- connect, Dari gak bisa hilang sih. Hilang satu hit sudah. lagi. Oh, Wow. tapi masih diuntungkan dari segi EVOS tampaknya dapetin Yes. 2 turret di arah top lane-nya. Walaupun mungkin di bawah bisa didapatkan kah? Ya Bisa dapat didapatkan minion. dan bahkan dapetin purple buff dari seorang Sunset dan meninggalkan satu buff flicker. kecil ya. Ada Rek, Cyclone Eye mencoba untuk menggocek tapi tidak ada lagi wild charge, tidak ada lagi flicker, tidak ada apapun, hanya pasrah saja angkat tangan dan teriakan dice mati dari anak-anak Onyx di atas panggung Walai. Yap, Versiknya berhasil mundur walaupun tadi harus mengorbankan satu rekannya di bagian bawah. Mereka kembali ke dalam tempo yang cukup lembut, cukup lambat. Stun diberikan, langsung aja pergi ke arah yang berbeda. Dikit aja terbangnya memang Pak ya. Baru terbang dikit langsung landing lagi di rumput situ. Benar sekali. Masih cooldown untuk ultimate dari seorang Parsya. Belum ada Feral Strike ya. Dan bahkan nanti image. Apakah ada Purify? Masih adakah? Masih cooldown ternyata. Dan lihat ketahuan dari Drian ya. Flicker ke arah belakang. Dan tidak bisa untuk mencuri satu orang. Flicker 2 orang. Tampaknya dalam 2 menit depan tidak ada lagi flicker dari 2 player Onyx Esports. Sas. Dan dia masuk depan. Gak mau maju juga. Masih sama-sama menunggu. Belum ada wildcard yang dikeluarkan dari seorang Reknya. Turtle yang ketiga. Akan ada perang lagi Walai. Antara harimau, macan, dan bahkan Udah ada ladang yang match-nya. masuk lagi. Luminary sekarang telah dimakan begitu saja. Turtle yang bebas. Mana retributionnya? Ultimate juga mati. Double kill dari ladang Onyx Esports. Parsianya juga dapetin 1 point kill. Dan diamankan oleh Bruno-nya. 2 untuk 1. Dan Turtle yang ketiga diamankan oleh anak-anak Onyx Esports. Cewek mendadak masuk, dia merelakan flickernya langsung berubah dengan pilihan order. Wow! Cewek. Si gila, men. Damage apa itu? Wow. Posisi yang sangat amat cantik
dari seorang cewek untuk mencuri 1 poin kill Clover. Gak ada flicker, gak ada apapun yang terkena arrow dari seorang Drian. Masih bisa di-heal kah? Masih bisa selamat kah? Masih bisa selamat ternyata. 1 titik darah terakhir. Dan bahkan lihat di sini masih ada arrow lagi terkena 1 orang. Dari seorang teammate yang masih santuy aja masih bisa untuk di-cover dengan baik. 13-8 kedudukan sementara. Dan masih mau ngambil lagi. Dan ternyata disakir sama Reki awal chance. Ada seorang ceweknya belum ada stun. Tidak terkena stunnya. Reki sekarang coba untuk balik lagi ke arah belakang. Ada musuh dari depannya. Terkena stun. Dimasukin lagi sama Keyboy. Keyboy dapetin pasif lagi. Dan ada benar strike. Dipukul mundur lagi. Ini benar-benar team fight yang sangat amat luar biasa dari kedua tim. Mau sama-sama ngamanin puncak klasemennya Walai. Intens banget sih. Dari tadi jual beli serangan terjadi dari kedua belah tim. Bahkan ini aku ngelihatnya kayak benar-benar gak ada yang mau kalah. Ngotot dua-duanya. Ngotot, Pak. Bahkan mereka bisa dibilang ya sendirian aja dia selalu memberikan sebuah perlindungan ataupun perlawanan. Gak penting ada beberapa orang di depan, yang penting digas terus sama si Reknya loh. Wow. Wow. Pusing kita ngelihatnya ya, atas bawah, walaupun tadi pertempurannya tanpa adanya seorang Sans ini di itemnya. Ya kalau misalnya melihat dari item Paus, tiba-tiba kali ini sudah terjadi Land of Dawn. Dan perbedaan gold yang bisa dibilang sudah mulai kelihatan juga dari kedua belah tim. Onyx Esports lebih unggul dengan 2 turtle-nya tadi yang didapatkan di menit yang ke-6. Dan juga kali ini sudah mulai memasuki menit ke-9. Makin dekat lagi kita dengan Lord yang pertama. Tapi aku mau nanya satu hal sih di sini dari kedua belah tim, yaitu dari ceweknya. Kenapa dia bisa secepat itu untuk ngebuat item-item yang dia miliki? Padahal kita sempat melihat tadi ada 1 point kill di arah top lane. Dan sempat tergantikan juga. Saling baku hantam di arah top lane. Clover dan juga cewek. Yang terjadi adalah mereka berdua sekarang sudah memiliki deal damage yang tinggi. Itu dibantu dan disokong dengan talent emblem match yang mereka pilih, yaitu adalah Mystery Shop. Karena berbeda dengan Rian. Rian memilih Impurage. Makanya tadi sempat ada satu di mana arrow dan trapnya connect tapi nggak tumbang. Kalau itu pakai Magic Worship mungkin beda. Mungkin bakal menghilang kan, ada efek bakarnya yang ditimbulkan ya Pak ya. Burn effect 7% damage. Itu yang mungkin akan sangat berpengaruh. Disitulah mungkin dibilang untung karena pakai Impurage. Jadi kalau misalkan dengan deal damage yang dia miliki dari Driannya sekarang as a support, dia juga kalau dari sisi mana bakal terbantu banget. Tapi kalau misalkan untuk melihat dari mungkin kita melihat dari Magic Worship itu agak berbeda ceritanya. Dia lebih ke damage berarti. Lebih impact-nya aja. Ini dia. Ini kita masih menunggu ya teman-teman ya. Ada sedikit technical issue lagi dari EVOS untuk kali ini. Berarti sambil menunggu teman-teman di luar sana, ada EVOS Fam, ada Sonic. Pastinya kalian juga udah mengirimkan dukungan, entah itu di kolom komen YouTube ataupun langsung menuju ke Instagram dari KBGWP, Pak Mekornet, ada Pak Pulung, ada Hitmo Bocan, ada ada Albert Serapin, dan juga ada Om Wawa. Ini kita coba lihat dulu ya. Pak, Terima kasih Profesor Gabi. dari Tohirun nih ya. Apa tuh? Makan nasi sama tato sama soto. Cantik. Ajar Bang Tato katanya. Bang Tato KB. Ngasih semangat ke KB. Tapi punya tato loh. Ada. Daki kan? Kagak. Kerokan. Punggung dong. Iya makanya. Punggung. Wah, ini ada nih, pernah punya pasangan nih namanya ya. MPL Zen 7 adalah MPL paling sengit. Makasih buat Muntun ngasih kita tontonan sekeren ini. Bismillah skin epic gratis. Kerja! Enggak, bentar. Nama Instagramnya apa? Pernah punya pasangan, Bang. Oke, back to the game. Tampaknya sudah mulai kelar untuk technical issues-nya. Kita akan balik lagi untuk melihat permainan yang seperti KB bilang ya. Jual beli serangan yang terjadi dari kedua tim. Walalalai. Harus Kari, jual beli serangan yang pasti kita akan melihat siapa yang akan memborong serangan tersebut. Makan bawal bareng Rojali. Cakep. Lo jual gua beli. Itu dia tuh Pak ya. Lo jual gue beli. Sama Malefic Roar. Malefic Roar tadi. Siapa yang bikin? Sans. Wow. Di mid game kayak gini. Wow. Penetrasinya dibutuhkan oleh San sepertinya Pak ya, untuk langsung nabrak ke arah Rek kayaknya ya. Ya dengan kita tahu sendiri pasif armor yang dimiliki oleh Rek juga ini bakal makin lebih tinggi lagi kalau saya diamankan dari awal. Tapi mungkin yang terpenting adalah memberikan deal damage tambahan ekstra sih. Itu dia yang mungkin akan dilakukan dari penetration yang dimiliki oleh Sans-nya sendiri. Tapi cukup berani ya, mereka udah mulai ke arah Lord-nya dan mulai ngepoking aja. Dengan goldnya nggak beda jauh sebenarnya, hanya beda 2000. Dan kayaknya dari segi level juga mirip-mirip dari kedua tim. Tinggal menunggu aja siapa yang bakal lebih berani untuk dapetin Lord-nya. Di PHP lagi, ditarik lagi.
benar-benar kedisiplinan dari kedua tim dan bahkan arrow-nya lagi-lagi mengenai Luminaire dan bahkan masih bisa untuk di-revive. Balik lagi ke arah belakang, tapi ini membuat dari Federal Strike-nya dibuka sama seorang Clover, that's right. Oke, Rek-nya masih bersembunyi dengan power sniper yang dia miliki. Di imun dia dapatkan. Di bagian bawah Baxia sendirian aja. Udah ada Versik di bagian belakang yang siap untuk join the fight. Sliding tackle dulu ke rumput bagian tengah. Keyboy sendirian aja. Sepertinya dia Keyboy udah paham ataupun udah sadar ada beberapa player yang bersembunyi di balik ataupun di depan rumput yang dia miliki. Federal Strike di pop up lagi, ada jab dan bahkan Boots yang mengincar ke arah belakang, ditabraki begitu saja oleh teammates-nya, masih ada revive, belum di pop up dan bahkan masih di heal begitu saja. Lihat apa yang akan terjadi, arrow-nya nggak kena, kurang jauh dan bahkan lagi-lagi jual beli serangan terjadi di bagian lagi bahkan Rega beli ke arah depan, one shot jab mengenai seorang Sasha, one more hit, didapatkan begitu saja, Gillespie aktif dan bakal bilang sekarang, Keyboy yang ke depan dan bakal langsung mendapatkan 1 point kill, tapi kita lihat dari versinya juga harus tumpang. Oh my god, 3 macan harus ditumpahkan dan hanya 1 ceweknya saja menjadi 4, 1 lagi dan masih bisa terbang dari sana Clover ya Walai. Clover masih bisa terbang bebas untuk balik ke dalam base-nya. Sementara itu, untuk kali ini teriakan udah mulai terdengar. Udah beli 12 lore-nya udah di-enhance dan ini akan menjadi milik dari Onyx Esports. Tanpa ada gangguan sama sekali, yang Retribution juga lagi cooldown. Jadi dengan 4 hero yang tersisa dari Onyx Esports, mereka mengamankannya begitu saja. Hunter Strike, langsung Malefic Roar, ada Athena Shield, bahkan Tafut sangat respect terhadap Clover. Ini benar-benar meminimalisasi sekali damage magical daripada Federal Airstrike. Makanya tadi aku heran, 2 Federal Airstrike nggak kerasa ke arah Suns. Tapi emang Suns ini adalah satu player yang menurut gua dari item yang dia pilih tuh wise banget sih. Pemilihan item yang dia pilih sih. Situasional parah ya. Iya loh. Bukan item-item template yang biasa dibikin Iya, sama Pak iya. Pulung. Iya, kenapa sama ya? Ini tapi yang tadi versinya diburu habis oleh Keyboy, ditumbuk pinggangnya. Tas stiker M1 ditunjukkan oleh Keyboy dan Cry Baby Cry dari Luminaire ya di arah mid lane. Lord Yes dan berjalan di arah bottom lane yang terkena lagi Luminaire, masih ada di revive langsung di pop up begitu saja, tidak mau keculik sama anak Onyx. Sudah mulai masuk tampaknya di arah bottom lane-nya, mencoba untuk Federal Strike membersihkan untuk Lord Roman versi, hati-hati terlalu depan ditemboknya dan bahkan langsung di dive begitu saja. Dibelikan dan ditabrakkan, tapi masih ada with the Traja dari seorang ceweknya dan Buset terlalu depan, langsung diajar dan langsung mencoba untuk didapatkan. Buset still survive dan masih bisa selamat. Oh my god, masih benar-benar tebal dan stiker Ebon keluar lagi di atas kepala Keyboy. Wow, setebal apa tubuh Boots baru saja dikebukin oleh segitu banyaknya orang. Ada Peter Aistrak, ditas-tasin aja tadi Pak ya. Ditasasin lagi tampaknya oleh seorang Keyboy yang bukan cowboy. Beda. Wah. Cuman Boots setebal apa itu badannya tadi Pak? Profesor. Iya. Itu balik lagi sih. Barusan aku aja ngeliat Athena Shield aja udah terkejut sih. Ada 3 Athena Shield dari teman-teman Onyx Esports yang membuat damage dari anti-match dan juga Clover kayaknya gak bakal maksimal. Sementara dari Versiknya sendiri, Versik belum memiliki item optimalnya. Kalaupun dia udah memiliki item optimal, permasalahan utamanya adalah di depan sana ada Boots dengan 1 Bow Dominance Ice, makanya attack speed yang dimiliki sama seorang Versik tidak begitu maksimal. Iya, dan revitalize ya, walaupun sebenarnya udah mulai ke arah late game tapi masih lumayan untuk heal-nya. Persenan sih, untungnya persenan. Ya, bener sih. Untung kalau revitalize persenan untungnya. Iya. Kalau bukan persenan gak bakal ngerasa. Hei, siapa yang terstun di sana Luminaire Berapa persen ternyata? sih, Be? Kalau nggak salah sekitar 2,5 per berapa detik secara scaling. Jadi total tuh 25% HP bakal ke heal. Wow. Lumayan ya, 25%. semakin tebal juga akan semakin besar untuk heal Iya, ya. makanya kalau misalkan darah kita 10.000 ya keisinya 2.500. 22.500 lumayan ya. What? Ada Iya. teriakan. Teriakan di arah top Drian lane. ketawanya puas banget. Yes. Drian ketawanya puas banget. Gua denger. Anti-mage, mantan pemain Onyx langsung ditumbangkan dari top lane-nya. Lagi-lagi Keyboy hanya berdiri di depan. Jab, knockout strike, dan wall charge-nya digunakan di arah belakang untuk mendefend dirinya. Masih ada freestyle Trajan dari seorang ceweknya, masih mencoba untuk memberikan wall walai. Dan semua turret inhibitor dari anak-anak EVOS Legend sudah tumbang, sudah dirobohkan oleh sang landak walai. Yap, Abyssal Row dilempar
dilempar tidak mengenai siapapun, 4 orang dari EVOS masih bisa mempertahankan base-nya. Walaupun tanpa adanya anti-match, mereka masih belum bisa ditabrak langsung oleh Onyx Esports. Wah, Ya, Sunset ini berani banget loh ini orang ya. Ditarik lagi. Tarik lagi ya, udah ada Immortal, makin ngocol Jual lagi sepatu nggak sih permainannya. ini? Iya jual sepatu DP ya. Berat banget kayak jalannya. Lumayan berat sih tapi kelihatan. Tadi terakhir sih Mortal belum nambahin item lagi tapi. Oke. Kayaknya belum sih, masih ada. Yeay. Dia manfaatin dari Hunter Strike kalau mau force. Iya, Hunter Strike. Kayaknya ya. 5 hit ya kan. Kalau misalkan dia mau BOD, oke banget tuh jual sepatu. Hmm. Total dia manfaatin dari ininya doang. Karena dia nggak main brute force kan tuh kali ini. Dia main Athena Shield. Ya, teriakan dari anak-anak Onyx untuk memancing Purify dari Anti-Mage, and it works. Yes. Karena sebelumnya Anti-Mage sudah kena geng. Oh, di arah atas ya 1 lawan 1 dengan Lunox. Wah, dia kalah. Dan bahkan kenapa, Profesor Gabriel? Menarik sih, itu dia ngejual satu buah item yang cukup mahal. Raptor Macet dia Raptor tuker macet ya? jadi Beast Killer. Dan dia mengamankan Endless Battle. Oke. Dia mau lifesteal, dia mau team fight, dia mau sustainability untuk team fight selanjutnya. Oke, back to the game. Sudah ada Brand Strike ya. Dan langsung trigger ke arah depan dari seorang ceweknya. Berani banget. Dan Oh masih my ada God. orang Lyrians ya. Diincar Gila. begitu saja. Dan bahkan itu yang selalu dilakukan cewek. Cewek dan cewek. Benar-benar memancing keributan di arah depan. Dan langsung memberikan space juga. Untuk anak-anak Onyx Esports mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Ini dia anti-match lagi dan lagi harus menjadi korban wreck di bagian tengah Power Snatcher. Udah ada lagi Santa Bizarro untuk yang tadi nggak menabrak karena pastinya nggak bakal ada initiate juga dari Onyx. Kita lihat aja beberapa saat lagi apa yang akan Wow. terjadi. Ini nggak ada anti-match. Tidak ada anti-match untuk 18 detik lagi. Oh. EVOS Legend, 14, can you defend 13, this bro? 12. Ini Lord 10, yang benar-benar 11, udah gede banget 8, atributnya. Bahkan sudah mulai masuk lagi, 6, arrow-nya harus dihindari. Sudah mulai 4, datang pemain dari 3, Onyx Esports, sudah mulai ada 2, Desonata dibuka 1. mundur begitu saja dan bahkan Clover juga masih bisa mundur ke arah belakang, tapi lihat pace yang sudah dihindari saja dari Onyx Esports. Yes, ini dia game pertama untuk sang landak Onyx Esports. Nice. Itu dia yang keluar dari kata-kata pemain anak-anak Onyx. Wah. Itu dengerin Keyboy sampai teriak apa aku nggak tahu sih, tapi kayaknya emang bener-bener matanya ke depan.